Nabi kita Muhammad jemaah sekalian juga membuat ukuran rumus kebahagiaan secara sederhana. Jadi siapapun yang hari ini sehat badannya, hatinya gembira, kemudian memiliki persediaan makan hari ini, maka ia telah menguasai dunia. Ia termasuk orang kaya. Alhamdulillah kita masih hidup hari ini jemaah sekalian. Kita masih diberikan kesehatan. Meskipun kita sakit, alhamdulillah kita sudah sembuh. Kita sehat kembali. Ada orang yang sakit tidak sembuh, meninggal dunia. Kemudian kita bersyukur masih ada persediaan makanan di rumah. Biar cuma dengan rica atau dengan garam, yang penting ada persediaan makanan. Ada orang yang kelaparan hari-hari tidak makan, kita bersyukur masih bisa makan. Kita bersyukur hati kita gerakkan datang ke masjid. Kita masih bisa bersujud dan kita tidak mengharap belas kasih orang lain. Bahkan jamaah sekalian, kita masih bisa istirahat tidur di rumah. Mungkin di antara kita semua di rumah ada kasur empuk. Kita harus tahu jamaah sekalian, itu semua nikmat yang sangat besar yang harus kita bersyukur, kita syukuri kepada Allah. Nabi kita Muhammad itu, bapak-bapak sekalian, tidak pernah tidur di kasur. Tidurnya Nabi Muhammad itu di atas tikar dari anyaman daun kurma. Kalau di sini seperti anyaman daun kelapa. Jadi istrinya Nabi Muhammad, Ibunda Siti Aisyah pernah berkata, ketika Nabi Muhammad bangun, saya yang mengambil kerikil pasir yang tertempel di badan beliau. Subhanallah. Nabi Muhammad sangat sederhana, tidurnya beralaskan tikar. Kita masih ada yang tidur empuk di kasur, ada kipas angin. Nabi Muhammad itu hidupnya sederhana. Pernah ditanya sama sahabat Nabi, wahai Nabi, engkau ini pemimpin umat, engkau ini pimpinan, kenapa tidurmu kok di atas tikar? Kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, hidup ini hanya sementara, ibarat seperti mampir minum. Buat apa saya hidup bermegah-megahan, bersenang-senang? Hadirin sekalian, maka kita semua bersyukur kepada Allah. Mari kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebelum jemaah sekalian, badan kita ini nanti terbujur kaku menjadi jenazah. Kalau kita sudah dimandikan, sudah disolati, bahkan sudah dikubur di liang lahat, semuanya itu sudah tidak bisa lagi. Tinggal ratapan dan penyesalan. Ingat jemaah sekalian, kematian itu tidak memandang umur. Kematian itu tidak memandang sehat atau sakit. Kemarin di Melonguane ada anak baru kelas 2 SMP meninggal dunia. Ada orang yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal, yang umurnya masih muda daripada kita. Maka mari, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Demi kebaikan kita jemaah sekalian. Meskipun kita tidak ibadah, Allah tidak rugi. Yang rugi itu kita sendiri. Meskipun kita berbuat dosa, Allah juga tidak marah, tidak rugi. Karena yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita menunggu kapan lagi mau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah? Kalau bukan hari ini, kapan lagi jemaah sekalian sebelum ajal menjemput kita sekalian?